Aparat kepolisian sempat diadang warga saat melakukan penindakan terhadap pelaku tambang emas ilegal di Jalan Gempang, Melaboh, kilometer 18, Kabupaten Pidi. Berdasarkan informasi dari video yang diunggah akun Instagram online_news_IDN, peristiwa pengadangan bermula dari penindakan hukum yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Aceh dan Polres Pidi terhadap pelaku tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, kilometer 21, Kecamatan Gempang, Pidi. Petugas mengamankan 4 terduga pelaku penambangan emas ilegal dan 1 unit alat berat jenis eskavator. Di lokasi kejadian, personel TNI dari Koramil Gempang juga berusaha menenangkan dan bernegosiasi dengan warga hingga akhirnya massa bubar. Sebuah mobil berplat D ini diamuk massa karena diduga sopir mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Bahkan sempat nekat menyalip bus rombongan jemaah haji dari sebelah kiri namun tidak berhasil hingga nyaris menyerempet bagian kiri bus. Beberapa orang melerai massa yang diduga bagian penumpang bus. Video yang diunggah akun Instagram dorobay.official ini diduga terjadi di Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat. Kabarnya sopir mobil box telah diamankan polisi. Engkau denganku, Ada-ada saja sekelompok orang ini, mereka rela menunggu gerbang tempat pemancingan dibuka agar mendapatkan posisi terbaik untuk memancing. Saat gerbang dibuka, sekelompok orang ini berlari, bahkan ada pemotor yang sampai terjatuh saat melaju kendaraannya. Video yang diunggah akun Instagram dorobay.official ini menuai beragam komentar warganet, dan hingga video ini beredar belum diketahui lokasi tempat pemancingan yang diserbu warga ini. Seorang kakek mendatangi dealer mobil dengan membawa karung. Bukan sembarang karung, ternyata karung ini berisi segepok uang tunai yang akan digunakan sebagai pembayaran membeli sebuah mobil. Dalam video yang diunggah akun Instagram fakta.indo, kakek ini bersemangat menunjukkan uang yang ia bawa. Hingga mobil yang dibelinya dikendarainya sendiri. Dari video ini, banyak warganet yang mengatakan jika kakek ini menjadi definisi orang kaya yang sesungguhnya tanpa harus kemewahan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Petugas Satpol PP menyegel outlet Holy Wings di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Ini merupakan outlet Holy Wings ke-13 yang disegel Pemprov DKI Jakarta. Holy Wings Pondok Indah dinilai melanggar Perda tentang ketertiban umum. Selain itu, dalam izin yang dimiliki seharusnya pengunjung tidak boleh mengonsumsi minuman keras di tempat, namun dibawa pulang. Jadi pagi hari ini kami melakukan penutupan pada Holy Wings Pondok Indah karena dia melanggar Perda 8 tahun 2007 pasal 48 ayat 2, di mana dalam ayat 2 itu dia punya izin tapi melakukan penyimpangan atas izin tersebut. Jadi dia punya izin SKP umpamanya. SKP itu ada surat keterangan pengecer yang tidak boleh diminum di tempat, hanya untuk display dan gudang. Sementara itu, Holy Wings di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah menutup sendiri tempat usahanya. Manajemen Holy Wings mengaku tidak melanggar peraturan dalam beroperasi. Penutupan dilakukan akibat imbas kasus promosi minuman keras di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta menutup outlet Holy Wings di Jalan Jogja, Magelang, Sleman. Petugas memasang spanduk penutupan di pintu masuk Holy Wings. Penutupan dilakukan karena Holy Wings dinilai melanggar Perda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Penutupan ini berlangsung sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menanggapi keresahan yang dilontarkan oleh masyarakat, maka Bupati Sleman kemudian memutuskan untuk melakukan penutupan terhadap usaha Holywings. Sebelumnya, manajemen Holywings Indonesia dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penistaan agama terkait promosi minuman keras bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Imbasnya, 6 karyawan Holywings menjadi tersangka. Di samping itu, 13 outlet Holywings di Jakarta dan sejumlah outlet di berbagai daerah di Indonesia ikut ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pengacara yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan tergugat pemilik brand Holywings Indonesia. ACTA menuntut Holywings memberikan ganti rugi baik material maupun immaterial senilai 100 miliar rupiah. Begitupun agama-agama lain. Cuma kita akan mencoba membuat Polemik kasus Holywings berbuntut panjang, tak selesai di ranah pidana. Kini manajemen Holywings harus siap menghadapi gugatan perdata yang dilayangkan sejumlah advokat. Belasan advokat mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka mengklaim kliennya merasa dirugikan dengan adanya promo minuman keras yang dilakukan Holywings. Manajemen Holywings dituding mengorbankan karyawannya saat tersandung kasus kriminal. Untuk itu, ACTA menuntut Holywings memberikan ganti rugi baik material maupun immaterial senilai 100 miliar rupiah. Dan untuk membahas gugatan perdata terhadap Holywings sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Hendar Sam Marantoko, Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Holywings. Selamat malam Pak Hendar Sam. Selamat malam, Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendar Sam, ini sejauh mana proses gugatan? Ya, proses gugatan sebenarnya tadi pagi itu sudah kita ajukan gugatan melalui sistem e-court, ya. Jadi kita mendaftarkan secara online karena memang sekarang aturannya seperti itu dan sudah terdaftar sebenarnya. Jadi kita tinggal menunggu nomor perkara. Jadi berkas juga sudah lengkap, kita tinggal menunggu nomor perkara. Setelah itu mungkin secara internal pengadilan akan menunjuk majelisnya dan kemudian memanggil para pihak untuk menyidangkan perkara ini. Seperti itu dia bilang. Baik, kalau kita ngelihat nilai tuntutan ini cukup besar ya Pak Hendar Sam, 100 miliar rupiah. Untuk apa Pak tuntutan ini sebenarnya? Sebenarnya ini, jadi kalau angka tuntutan ini kita anggap ini sebagai simbol saja bahwa sebegitu besar bahwa kerugian dampak materi yang diderita oleh pemohon dalam hal ini kami anggap mewakili nama yang suci, nama Rasul kami Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian itu juga makanya kita ajukan ini angka yang seperti itu dan juga ini juga bukan apabila ini dikabulkan nantinya, ini juga bukan untuk kepentingan pribadi daripada penggugat itu sendiri, tapi kita akan sumbangkan kepada ke Basnas, ya. Jadi untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak terlibat seperti itu. Baik, lalu langkah yang terdekat ini akan dilakukan apa nih Pak? Kami akan menunggu proses persidangan, ya. Biasanya dalam jangka waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan akan dilakukan panggilan kepada para pihak termasuk kami. Setelah itu kami akan mulai di sidang pertama. Baik. Untuk memasuki sidang pertama. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Hendar Sam Marantoko selaku Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Holywings. Pemirsa, personel gabungan menertibkan parkir liar yang beroperasi selama Kebumen International Expo. Selengkapnya akan hadir usai jeda.